Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Silmi Latifah dengan NIM 19101102. Di sini aku mau memenuhi tugas mata kuliah Maqasid Syariah dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI di kampus Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas tentang Maqasid Syariah dalam transaksi ekonomi pinjaman online. Nah, yang akan aku bahas pada kali ini itu ada pendahuluan, pengertian, rukun, hukum dan dalil, hubungan makosid dengan pinjol. Nah, pendahuluan. Manusia tidak selalu hidup dalam kondisi berada. Ada kalanya dalam kondisi kekurangan uang. Terus tolong-menolong dalam kebaikan itu sangat dianjurkan. Yang menolong itu sunnah, yang ditolong itu mubah. Kemudian ada maknanya. Menurut bahasa, al-qit'u atau cabang atau potongan, karena harta yang diambil oleh pemimpin memotong sebagian harta pemiliknya atau pemberi pinjaman. Menurut istilah sendiri yaitu penyerahan kepemilikan suatu barang dengan ketentuan dikembalikan gantinya kemudian. Nah, perbedaannya apa nih? Kalau di court, itu penyerahan kepemilikan suatu barang dengan ketentuan dikembalikan gantinya kemudian. Contohnya, pinjam uang dikembalikan dengan uang senilai pinjam tersebut. Misal tepung dikembalikan dengan tepung yang sejenis. Nah, jika ariyah yaitu penyerahan kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu dan dikembalikan pada waktu kemudian. Contohnya seperti pinjam laptop, pinjam motor, dan lain-lain. Nah, dalil menurut Al-Quran yaitu barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Nah, dalil di hadis yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali, kecuali yang satunya adalah sedekah." Hadis riwayat Ibnu. Nah, ada beberapa hadis yaitu orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Konsep pinjaman dalam Islam yaitu hanya dalam kebutuhan darurat atau hajiat. Contohnya, Rasulullah pernah meminjam 30 sok gandum. Satu soknya itu 2,75 kg dari Abu Syam, orang Yahudi. Nah, kemudian konsep pinjaman dalam Islam itu saling tolong-menolong, yaitu menghilangkan kesukaran, terus akad qard tidak untuk tahsiniyat atau lifestyle. Nah, muqtarid atau peminjam, yaitu dia rukun ahliyah al-maliyah. Muqrid pemberi pinjaman yaitu ahliyah at-tabaru. Muqrad itu barang yaitu maklum dan misli. Dan sigoh ijab qabul yaitu dipahami dengan jelas. Hukum pencatatan dalam qard yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam pengertian perintah, penulisan pada ayat tersebut, ulama terbagi menjadi dua pendapat, yaitu ada wajib dan sunnah atau jumhur. Jumhur sendiri memahami bahwa arti perintah dalam ayat di atas ialah sebuah anjuran dan hal tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan atau persengketaan yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Pembayaran hutang harus disegerakan dan tidak boleh ditunda, apalagi ketika dia sudah mampu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Utang demi yang diriku yang berada di bawah kekuasaannya. Jika sekiranya seorang gugur di jalan Allah, kemudian dia hidup, dan gugur lagi di jalan Allah, kemudian dia hidup lagi dan gugur lagi di jalan Allah, maka ia tidak akan masuki surga sampai ia melunasi hutangnya." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah pernah meminjam kepada seseorang, yaitu seekor unta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, "Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik dari yang dipinjam." Tambahan dalam pelunasan itu terdapat 3 bagian. Yang pertama yang disyaratkan itu tidak boleh. Terus tidak disyaratkan itu boleh. Hadiah sebelum lunas yaitu memiliki dua ketentuan, yaitu boleh dan tidak boleh. Jika boleh terkait dengan utang dan boleh tidak terkait dengan utang kebiasaan. Penagihan dan denda terdapat dua bagian, yaitu tidak atau belum mampu, ia dapat diberikan kelonggaran dan tidak boleh didenda. Jika ia mampu,
tapi tidak ingin membayar, itu boleh dipaksa dan dijatuhkan. Nah, sekarang pinjol ialah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online, yang biasa disebut vintage. Pinjaman online syariah adalah proses peminjaman uang yang tidak berlawanan dengan syariat Islam dan juga bebas riba. Hal inilah yang membedakan antara pinjol syariah dan pinjol pada umumnya. Hukum pinjol dalam Islam yaitu menurut fikih muamalah kontemporer, pinjol dengan cara online hukumnya boleh. Pembolehan tersebut berdasarkan teori dalam kitab Al-Maisir Asy-Syar'iyyah An-Nasul Kamil lil Ma'asyiri Asy-Syariah. Terdapat 3 syarat utama yang dibolehkannya pinjaman online. Tidak menggunakan riba, tidak menunda membayar hutang, dan memaafkan orang yang tidak mampu membayar hutang. Hubungan pinjol dengan maqasid syariah yaitu kehadiran pinjol secara teoritik normatif perlu dikawal oleh maqasid syariah agar dalam pelaksanaan pengelolaan harta tetap sesuai dengan prinsip syariah. Maqasid syariah memandang pinjol yang secara prinsip haruslah tetap mampu menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta seseorang. Tidak boleh adanya kezaliman yang bersumber dari riba dan akad-akad yang tidak syariah. Nah, kesimpulannya, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77-PJOK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan pinjam-meminjam uang yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Persoalan hukum pinjam uang menggunakan layanan bank yang sudah berkembang di Indonesia, yang sering digunakan masyarakat beragama Islam pun masih khilafiyah. Apalagi pinjam-meminjam uang secara online, karena tidak ada organisasi yang menaunginya. Walaupun otoritas jasa keuangan telah mengawasi layanan pinjam-meminjam uang berbasis online, tetapi mereka masih menggunakan sistem bunga. Pendapat peneliti pinjam-meminjam uang secara online